kuntilanak kayak gitu-gitu yang seringnya kayak yang paling sering sih kayak pocong ya, makhluk-makhluk gede yang mukanya merah, matanya merah, yang seperti itulah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama kami. Saya Bagas. Saya Pika. Saya Andi. Aku. Nah, jadi tujuannya kita adakan podcast ini karena mungkin teman-teman semua ada beberapa yang bertanya mungkin ya, maksudnya apa sih kita bikin channel YouTube ini, terus kenapa sih kita tuh bisa bikin channel YouTube ini dengan kategori mistik ya lah ya, atau kategori horor lah seperti itu. Nah, di sini kita akan sedikit menjelaskan atau berbincang-bincang sedikit. Oke, boleh dari Anggi. Jadi gimana nih di awal-awal kita terjun ke dunia YouTube ini, gimana Gi, coba Gi? Sebelum ke dunia YouTube kan kita emang udah ke dunia mistik nih. Betul. Karena kan emang ya mungkin gue bisa ngeliat, yang lain juga peka kan, semua juga peka. Nah, obrolan kita tuh awalnya emang selalu ngomonginnya gaib ya. Dari betul. yang di luar nalar orang-orang lah, ngomongnya tentang hantu, tentang kodam lah, yang kayak gitu ya. Pokoknya pasti yang kita obrolin setiap ketemu pasti kayak gitu ya, tentang dunia permistikan lah. Kan daripada cuma ngobrol doang, Kita juga sering ngumpul ya kan? iya sering ngumpul juga. Akhirnya kita berpikir ya. buat ya udah bikin YouTube juga kan, karena buat berbagi cerita lah, jangan cuma kita doang nih. Ya mungkin ada yang dari yang lain juga kan, Betul. bisa saling Sharing lah ya, tukar sharing lah ya. cerita lah gitu. Iya. Awalnya sih Betul. pokoknya ya dari kumpul-kumpulnya ini kita gitu nongkrong kan. anak muda. Nongkrong gitu. Jadi lama-kelamaan ada timbul ide, oh iya gimana kalau kita bikin YouTube gitu kan, yang ya Iya. kayak gitu. Nah, jadi kita ini dari awal emang sudah bergaul di dunia mistik gitu ya, dunia astral. Contohnya kayak misalkan kita peka, cuman yang di sini yang bisa melihat itu Anggi, hanya Anggi yang bisa melihat, yang bisa berinteraksi gitu loh. Kita hanya cuma bisa, wah di sini ada sesuatu nih yang tak kasat mata kayak gitu loh. Nah, terus kenapa kita namakan kopi mistik? Kenapa kok? Lu yang jelasin. Kalian tahu jadi teman kita ini sebelum kita beralih ke kenapa kita namakan kopi mistik, kita ini ada beberapa teman lagi atau beberapa tim lagi. Cuman yang bisa hadir sekarang ini kita berempat. Next kita akan bikin podcast atau video yang full tim gitu. Nah, jadi awalnya ini kita kenapa bikin kopi mistik, ada beberapa nama nih, cuman kita Bingung gitu, aduh nama apa ya kita gitu kan. oke-nya itu di kopi mistik karena yang pertama kita awal kumpul kita ngopi gitu Selalu kan, ngopi. kita selalu ngopi. Nah, kebetulan ngopi. teman kita ini nggak suka air putih gitu loh, sukanya Minumnya itu cuma kopi. Minumnya kopi. Nah, jadi Everyday kopi. dari hal-hal sepele tapi itu banyak maknanya. Every time malah katanya dia sendiri tuh every time Gitu. kopi. Jadi dari hal sepele atau hal kecil, makna untuk kami itu gede atau besar. Seperti itu guys. Nah, jadi kita mungkin teman-teman tuh pengen tahu kan, awal tuh Anggi itu gimana sih bisa sampai merasakan atau bisa sampai bisa melihat nih, bisa berinteraksi gitu loh. Sedangkan kita ini mungkin yang awam, wah ini kayaknya orang gila nih, gue nggak ngelihat kok, lu ngelihat sih gitu loh. Nah, makanya kita di sini akan ngobrol, kita akan sharing-sharing gitu loh, apa yang bisa lu rasakan, Rizka rasakan, Anggi atau dari aku. Nah, kita awal nanya ke Anggi dulu nih, Gi. Coba tolong sharing ke kita nih, Gi. Awalnya gimana bisa
bisa ngelihat makhluk astral Iya, itu Anggi tuh dari kapan sih? Kan pasti kan teman-teman tuh atau sahabat-sahabat kopi mistik tuh Penasaran kan? ada pertanyaan nih. Iya. Ini Anggi itu siapa sih? Gitu kan. Iya. Kok Anggi itu emang beneran bisa ngelihat ya? Apa hoax atau gimmick? Nah, kita coba Kuak hari ini. kita jawab. Silahkan coba gimana Gi? Kalau misalkan bisa ngeliat ya emang dari kecil juga kan. Awalnya tuh dari mama pun udah kamu tuh emang dari kecil tuh kalau masih umuran 1 tahun selalu kalau keluar rumah tuh kadang ngumpet di belakang mama tuh ada itu. Mama tuh selalu suggestin nggak ada apa-apa gitu. Kalau dulu tuh masih kayak itu apanya sadarnya tuh bener-bener sadar tuh kelas 4 SD. Oke, Kelas 4 SD ya. punya pengalaman yang dulu tuh suka ikutan jurit malam gitu loh, suka camping di sekolahan gitu, kegiatan sekolah. Waktu itu lagi jurit malam, bener-bener jalan di dekat sekolahan gitu ya. Pas ngeliat pohon tuh ada yang duduk gini, tapi nggak takut, cuman ngeliat ke atas pohon. Ya Allah itu apa ya gitu dalam hati tuh. Kok ada orang di atas pohon pakai baju putih, rambutnya tuh panjang sampai bener-bener sampai bawah gitu. Mau cerita ke orang kan nggak mungkin juga ya. Dilihatin. Itu umur apa? Aja. Di SD kelas 4. SD masih ingat banget SD kelas 4. Bener-bener pertama sadar itu tuh apa ya gitu. Bener-bener jadi pertanyaan banget kan. Nah, sadarnya dari situ. Nah, semenjak udah ngeliat itu makin parah lah SMP, SMA itu bener-bener sering kesurupan. Jadi kalau ngeliat makhluk halus tuh begitu ngeliat dia kaget, Anggi kaget, pasti dia tuh nabrak masuk kayak gitu. Kalau dulu kan kayak nembus gitu. Kalau dulu kan belum bisa berinteraksi, cuma bisa ngeliat aja. Kasar lah, ngeliatnya juga masih kasar kan. Apa aja dilihat ke tempat baru, di sekolahan, pokoknya selalu nggak lihat gitu. Hal seperti itu ya. Iya. Dari kecil. Nah, terus Gi, dulu tuh lu ada ini gak sih? Ada perasaan kayak apa ya? Kayak kok gua doang sih yang bisa ngeliat gitu loh. Iya. Ada perasaan kayak ngebatin gak sih gitu loh. Karena kan kalau hal seperti ini kan nggak semua orang, nggak semua manusia tuh yang bisa lihat. Iya. Gitu loh. Ya pastilah dari kecil tuh kayak kesiksanya banget ya. Kalau harus diceritain, kok kenapa cuma gue yang lihat? Kita kan kadang cerita jangankan ke teman, ke keluarga aja pun, Ma itu ada apa ya? Om itu ada apa ya? Enggak ada apa-apa, cuma Anggi yang lihat. Wah, halu nih gitu Halu ya. halu nih. Halu nih. Sampai gede, kok makin parah. Bahkan tidur pun gak pernah nyenyak. Dan gak pernah bisa tidur sendiri. Waktu sekolah SMP, SMA tuh gak pernah bisa tidur sendiri. Karena apa? Setiap tidur sendiri pasti selalu ada yang datengin. Apa tuh? Apa tuh? Coba jeng. Jeng. Contohnya tidur di kamar nih, cobain. Tidur Itu di kamar. masih kecil tuh. Itu SMA. SMA. SMA kelas 2, tidur di kamar sendiri. Madep jendela gini kan, madep jendela. Pas bangun 2:30 ada yang berdiri. Apaan tuh? Sosoknya gimana? Perempuan, kayaknya kuntilanak. Pas Anggi bangun, dia kaget, Anggi pun kaget. Oh, mungkin dia kagetnya karena lah kok lo bisa ngeliat gue gitu Iya, kali ya. Dia kaget, Anggi kaget langsung. Pus. Si Gordon tuh langsung gitu, Kayak langsung si- gerak. ada angin gitu. Iya, ada angin. Pokoknya setiap mau tidur atau setiap mau sholat pun kadang digangguin. Ada aja gitu ya? Ada aja gitu yang kadang ngikut, yang lagi sholat tuh bener-bener nyampe nengok belakang gini deh, saking nggak kuatnya gitu, saking nggak kuatnya. Pulang sekolah, pulang ke rumah ngaca udah beda kemasukan. Dari manapun pasti selalu bawa yang kayak gitu. Nah, lu sempet stres gak sih? Sempat kayak bener-bener stres, kayak terpuruk gak sih? Iya, maksudnya karena kan hampir tiap jam kan ketemu Iya. sama hal-hal kayak gituan kan ya. Iya, karena Gimana ya? dulu tuh ya nggak ada yang percaya ya ibaratnya apaan sih, mungkin beberapa yang percaya juga itu mah mungkin cuma Kayak sensasi cari kali sensasi gitu gitu ya, cari perhatian. Padahal kalau mungkin teman-teman yang kayak Ami juga pasti kesiksanya kayak apa tahu, kita cuma bisa ngeliat sendiri, ngerasain sendiri. Batinnya tuh bener-bener yang kok gue gini ya. Kalau kata orang ini kelebihan, gue pernah sempet mikir ini tuh kesialan buat gue.
gue tuh dulu tuh nggak pernah mikir ini kelebihan. Apa sih kelebihan? Orang tuh kadang gue pengen kayak lu, pengen ngeliat setan. Jangan pernah berpikiran kayak gitu. Salah ya? Salah. Aduh, Salah besar lah ya. besar. Orang yang coba liatin gue mana setan. Gue yakin orang yang awam yang begitu ngelihat, jangankan ngelihat wujudnya langsung, ngelihat gini pun pasti udah gemeteran. Mungkin ada yang bisa pingsan. Karena kan wujudnya nggak semua bagus. Ada yang hancur, ada yang minta tolong, ada yang teriak di kuping. Banyak macamnya lah Banyak ya. macamnya. Nah, untuk selama ini nih pernah nggak lo ketemu sama makhluk astral tuh yang bener-bener parah banget tampilannya, apanya, bentuknya? Entah atau ada Apa yang bau sekiranya apalah, entah gimana lah. Yang bener parah banget, yang menurut lo gitu. Iya, paling yang bener-bener parah tuh yang gimana? Yang ngelihat mukanya yang hancur banget gitu sih jarang ya. Cuman ya paling yang kuntilanak kayak gitu-gitu yang seringnya kayak yang paling sering sih kayak pocong ya, makhluk-makhluk gede yang mukanya merah, matanya merah, yang seperti itulah ya. Yang Nah terus kita ada lagi Gi yang sampein Gi ya. tentang Anggi nih. Nah, jadi contohnya kayak misalkan Anggi nih kan di samping bisa ngelihat nih, bisa ngobrol juga nih. Ya. Nah pas di sela-sela Anggi ngobrol sama si makhluk astral ini, Ya. nah itu tuh Anggi tuh benar-benar bisa komunikasi atau hanya lewat batin atau kayak gimana? Ya pertama kan komunikasi pasti lewat batin dong, pasti lewat batin. Cuman kan kadang orang coba gue pengen tahu apa sih yang diomongin. Nah, Anggi lewat batin dulu. Nah, Anggi ngomongin lewat mulut. Karena kan tadinya gak bisa mediasi ya. Kalau kesurupan tuh gak bisa dikontrol. Kalau kemasukan, kalau sekarang kan bisa, ibaratnya udah Terlatih lah ya. Terlatih lah, udah buat ya udah lo masuk nih ke ibaratnya gue pinjemin badan gue, lo kalau apa yang mau lo sampein lo omongin gitu. Nah, ya tadi kan ngomongin masalah apa Anggi yang ngeliat-ngeliatnya nih. Nah, kalau untuk ke pengalaman kesurupan tuh gimana tuh, Gi? Pertama, pengalaman kesurupan, pokoknya kalau kesurupan tuh yang waktu pas dulu ya, waktu pas gak kontrol, begitu ketemu des, lu udah ada tuh di belakang tuh bener-bener kayak ditabrak, dipaksa buat keluar. Dan kalau kesurupan tuh pasti udahnya biru-biru, mungkin karena dipegangin orang juga kali ya, berontak atau gimana kan ini nggak tahu. Kalau kesurupan gitu tuh udah aja kayak ngeblank, kayak tidur aja, tahu-tahu pas bangun lo gue kok udah di sini, lo kok gue udah banyak orang gitu. Dulu ya? Iya, udah waktu parah banget. Jadi gini loh guys, sahabat Kopi Mistik. Jadi Anggi ini yang video-video kita sebelum kita bikin podcast ini. Jadi Anggi ini kayak kita bisa bicarakan tuh indigo ya Gi ya. Gitu loh, dengan bahasa milenial kali indigo lah ya. Gitu loh. Jadi Anggi ini yang di sini yang bisa melihat, yang bisa berinteraksi, yang bisa komunikasi dengan makhluk astral gitu loh. Jadi ditujukannya ada kita buat channel itu, kita ingin mengkuak misteri ya Ki ya. Iya. Kita ingin apa ya, ingin berbagi cerita juga. Ya, ingin berbagi cerita seperti itu loh. Jadi mungkin yang orang katakan kemarin-kemarin kita buktikan bener gak gitu loh mitosnya. Entah misalkan contohnya Satu di satu tempat ini nih ada sering kesurupan nih, atau ada yang melihat kuntilanak nih, atau yang lain-lainnya, kita telusuri betul atau tidak keberadaan cerita itu bener atau tidak. Karena kan gitu. kayak contoh yang setelah pertama kita itu telusurin ya, katanya kan sering ngeganggu kesurupan. Oh ternyata kan di balik itu tuh ada cerita. Ya, Ternyata di balik itu tuh ada kesedihan. Mereka tuh nggak mau keberisikan, yang dimakaminnya nggak layak. Langsung diinjek-injek orang kan, kita nggak tahu ya. Ternyata di balik itu semua tuh ya ada banyak kisah sedih, banyak kisah lucu juga, ada beberapa. Oke, siap. Ada lagi Gi? Cukup. Nah, sekarang kita beralih nih sama Babang Tampan ini yang diam-diam kalem menghanyutkan, Bray. Nih, ini namanya Fikri. Kita panggilnya Ako. Itu loh, ini salah satu nama kopi mistik ini nih. Nah, jadi Ako yang merangkap kamera. Jadi ya Ako ini kameramen kita juga. Gitu loh. Khawatir. Kalau
goyang-goyang, jangan aneh. Jadi kita ini nggak ada yang basic kameramen atau apapun itu, kita nggak ada. Kita benar-benar pure kita berusaha sendiri gitu loh. Kerja keras. Nah, jadi Ako ini dia bisa melihat juga, bisa merasakan juga, betul ya kok ya? Jadi pengalaman lu gimana Dari nih kok? kecil nih kok, dari Pengalaman kecil lu. gimana? Kalau ngelihat langsung secara kasar sih enggak. Biasa lewat mimpi, kalau nggak kayak apa namanya? Tindian ya? Rapper Pak, bukan rapper. Ya, bahasa Sundanya mah ada ke depan mana ya? Carilah translate-nya. Iya, Kalau lihat sih iya. gitu dari umur berapa ya? Dari kecil lah ya. SD. Oh SD. Oh. Tapi lu pernah langsung lihat kasar gitu gak sih? Gi? Kok pernah misalkan lu lihat ini kok, misalkan di situ di pojokan tuh ada apa gitu. Lu baru ngeliat dengan mata lu sendiri, pernah nggak? Kayak sama kayak Ali gitu gak sih? Enggak. Oh. Nggak jelas mungkin ya. Nggak jelas, cuma bayangan kayak bayangan. Silhouette gitu ya. Oh, kayak misalkan kayak apa namanya? Kayak yang hitam, banyak gitu ya. Main-mainan gitu ya, atau kayak ops kayak lewat kayak gitu Cuman ya. sadar aja kali ya itu cewek, itu cowok Iya. gitu ya. Mungkin cuma sadarnya gitu. Nah, kalau ngerasa pasti, tapi bisa kok. Kalau ngerasa pasti Pasti itu ya. ada. Oke. Bangka gitu loh. juga lah ya. Jadi Ako ini awalnya pun sama gitu loh. Kita nongkrong ngopi-ngopi bareng, kita ngomong-ngomong mistis, akhirnya kita ada ide, kita bikin YouTube. Dan YouTube ini pun bukan YouTube kayak misalkan asal-asalan seperti itu. Oke, kok jadi hal apa nih yang dulu mungkin lu pernah rasa ini yang benar-benar fatal? Mungkin ada something yang benar-benar bikin lu tuh nggak bisa lupa sampai sekarang. Dan gue dengar-dengar kan lu kan suka takut nih sama adanya kaca nih atau mirror nih. Iya, Nah itu kenapa tuh? sih? Mungkin ada pengalaman kali ya, Yoi. ada pengalaman apa Itu gitu. kenapa Kalau sih? pengalaman sih nggak ada, tapi nggak tahu kenapa kalau kaca itu paling males lihat. Sebel aja gitu ya. Sebel ya? Oh, Pada ngaca kali, ikut ngaca ya. mungkin karena memang akunya mungkin ada perasaan peka gitu kali ya. Jadi Iya. kalau melihat kaca tuh mungkin ada bukan lebih dari, bukan maksudnya gimana? Kayak bukan ada Iya, kayak ada yang ikut ngaca juga mungkin ya. gitu. Iya, Oh, sesuatu ya yang juga sih ya. Serem juga nggak sih Kaca itu kayak emang, kaca? kaca tuh emang kadang jadi medianya mereka juga. Oh. Kalau kita pengen ini berbagi juga ya buat kalian, kalau misalkan kalian ada yang rasa nggak enak nih, kadang kan kita sakit, aduh kok berat. Kaca aja. Coba deh ngaca, Oh my God. jam 2 malam ngaca sambil nyisir, itu dijamin pasti kelihatan. Asik, Orang awam, beneran ding serius gua pernah. Udah bete banget. Gua udah pernah, Jeng, jeng. gua udah pernah waktu itu. Gua udah pernah nyoba sendiri. Karena kan saking apaan gue pengen tahu nih bener nggak sih gitu. Yang orang ngomongin kayak gitu tuh bener nggak sih? Jam 2 malam bangun tidur nyisir doang biasa. Jam berapa tuh? Ki? Jam 2 malam. Jam 2 malam. Jam 2 malam. Enggak yang gua baca mantra atau apa, enggak, bener-bener cuman gini doang, ngeliatin diri. Oh, ini. Tapi bukan karena lu bisa ngeliat kan? Atau Orang awam pun otomatis bisa. bisa. Kan? Bisa kan ya? Cobain aja kalau nggak percaya. Oke. Next Boleh nanti. dicoba, kalau yang berani silahkan. Nah, nanti Serius. boleh dicoba dan komen ya nanti ya. Iya, Kalau iya, betul apa tidak nanti komen aja. Iya. Gitu. Tapi harus tidur dulu gak? Harus tidur dulu. Enggak, Oh, nggak apa. Tengah malam, Pokoknya tengah malam lah. Jam 1, Sepertiga malam lah ya. Iya, sepertiga malam. Gitu. Oke, Oke. kita berlanjut lagi ke Kika nih. Jadi kebetulan Kika ini istri gua. Apa nih yang mungkin hal-hal Lebih yang ke- ganjil deh gitu. Lebih ke cerita sedikit aja ya. Kalau untuk masalah di dunia pergaiban itu memang pribadi sih nggak paham-paham banget. Cuman kalau Kika tuh lebih sering ke ngerasa, lebih ada gitu, kayak sering banget dari dulu. Mungkin kalau dari kecil nggak tahu deh dari umur berapa nggak tahu. Sering ngelihat apa namanya kayak sekelebatan hitam, putih gitu, dan juga sering Casper apa lah ya. kayak berbentuk Casper lah. Casper kayak gitu, op kecil-kecil kayak gitu, iya. sinar-sinar, lebih ke situ sih. Kalau untuk yang bener-bener menyerupai bentuk itu sih belum pernah. Belum pernah. Yang baru alus-alusnya doang kali yang Iya, kalau kayak iya. gitu ya. Itu doang sih paling. Di pengalamannya itu doang nih. Jadi baru bisa ngerasain energi. Energi Iya, yang Dan gitu. melihat kayak selewat-lewatan kayak Iya. bayangan atau apa kayak gitu ya. Nah, tadi kan udah cerita Anggi, Ako, Kika, sekarang nih Bagas nih. Waduh. Kibagas. Bagas gimana Jadi- tuh sharingnya? Jadi untuk dari gue sih dari kecil ya, dari kecil udah ngeliat bayangan sih.
hitam besar, yang aneh-aneh seperti itu udah bukan hal aneh lagi sih dari kecil. Mungkin nah pas udah menanjak dewasa nih mungkin udah ini ya udah mulai bandel, jadi tingkat kepekaannya itu sudah berkurang gitu sih dari gue pribadi. Tapi pernah ngelihat sesuatu enggak gitu, maksudnya secara real nih di depan gitu, yang benar-benar kayak berbentuk gitu, atau kayak ngerasa Enggak sih, kalau ngeliat sih belum pernah. Belum pernah, cuman kalau untuk ngerasa dari dulu ngeliat bayangan gede itu depan mata udah pernah. Cuma kalau bentuk itu cewek itu cowok tuh nggak tahu gitu loh. Cuma yang untuk pernah lihat. Tapi waktu itu aja kali ya. Selewat, tapi selewatnya itu belum jelas gitu bentuk, cuma gua nggak tahu itu cewek atau enggak karena kan gua kan nggak buka celananya ya. Tahu. Tapi dulu bener gak sih katanya tuh pernah dulu kecil nih pernah sempet kemasukan kemasukan kecil gitu. Ya jadi dulu dari umur 2 tahun gue udah peka gitu loh, udah kemasukan, jadi udah sering rewel dong berarti. udah bukan lagi gitu. Jadi dari dulu itu gue itu udah sering-sering kemasukan ya, cuma kemasukannya gitu bukan kemasukan yang ketawa lah, yang nangis lah, bukan gitu loh. Jadi kemasukannya itu dibilang dari kecil itu apa ya, bahasanya apa ya, kesurupan macam itu apa ya, jadi kucing lah ya, maksudnya kucing lah ya, masukkan kucing dulu tuh. Nah sampai gua dewasa lah ya, sampai gede SMP SMA, kalau misalkan tingkat emosi tinggi suka datang gitu loh, atau suka hadir sesuatu hal yang susah untuk di luar nalar yang kalau gue omongin kalian masih nggak percaya gitu. Jadi mungkin dulu juga gue kesurupan tuh bukan sensasi, karena bener gak kalau kesurupan tuh udahnya malu banget. Malu gue serius pasti malu orang malu, dianggap aneh kayak ini orang freak banget sih gitu. Iya, cuman pasti. Ya yang kita rasakan ini ya pure, kita tuh black out, kita ngeblank, kita nggak tahu apa-apa. Dan kalau untuk kesurupan itu gue pribadi ngerasa mau gue ditusuk pun atau kayak gimana pun itu nggak kerasa. Gue mau loncat-loncat kayak gue mau kayang tuh nggak tahu, udahnya diceritain. Bukan ngada-ngada, cuma pengen nyari sensasi kayak gitu. Dan tenaga kita beda untuk kesurupan. Iya, tenaga tuh gue kan badannya kecil ya, kadang digotong sama 7 orang pun kok berat gitu, aneh. Ini kenapa gitu. Nah satu lagi nih banyak yang nanya ya, banyak banget yang nanya, yang komen itu Anggi itu beneran apa enggak sih? Itu Anggi itu serius apa enggak sih? Nah kita akan jawab di sini nih. Jadi lu semua tuh bisa ngebedain lah, kalian semua tuh bisa ngebedain, bisa membedakan yang mana settingan dan yang mana pure. Dari mana? Dari kita, dari gelagat kita, dari spontanis kita gitu loh. Dari gimmick muka atau dari mata itu udah paling pasti. Dan kayak gini, kalau memang yang orang yang paham pasti akan mengerti gitu aja sih. Iya. Kayak gitu. Itu. Kita tuh Anggi terlebih Anggi settingan kah atau memang atau bukan beneran gitu ya. Karena kita dari awal kita komit gitu loh, sahabat Kopi Mistik, kita komit. Kita nggak mau ada settingan, kita nggak mau ada gimmick. Kita nggak mau ada ibaratnya tuh hal-hal yang benar-benar buat ngangkat channel YouTube kita nggak ada. Kita benar-benar pure, murni ya dia. Kita benar-benar pengen mengkuak atau apa ya, membenarkan suatu cerita gitu. Sayangnya sih kita sebetulnya ada beberapa teman kita nih yang tadi gue bilangin tadi, cuman nggak bisa hadir gitu loh. Kalau lebih hadir ya. Berhalangan. Nanti pasti bakal ngumpul kok. Siap. Nah satu lagi pesan, kalau misalkan teman-teman punya tempat, punya lokasi, entah itu rumah biasa, entah itu apapun, atau ada mitos yang emang kalian tuh di dekat rumah kalian misalkan ada mitos nih suka ngeganggu warga, dia tuh misalkan suka ngalangin orang yang lagi di jalan, suka jelin, boleh kasih tahu ke kita ya. Insya Allah nanti kalau misalkan emang waktunya tepat, kita datangin ke sana, kita cari tahu. Kita kuat. Iya, kita Dimana cari itu? tahu. Mungkin apakah dia mengganggu atau gimana, kita cari tahu ya.
itu bisa di DM ke IG kita masing-masing atau kalian bisa langsung komen di bawah. Komen. Itu di komen bawah ya. Iya. Gitu sih. Mungkin dari kita sih kayak gitu ya. Mau Gi, ya. titip pesan aja ya. Boleh, boleh, Oke, boleh, mau boleh. titip pesan ke semua yang mungkin yang nonton ini, kan ada juga mungkin yang kayak gue ya. Yang kayak gue yang baru-baru ngeliat atau Berkelebihan. ya Nah, betul. Tuh Yang- cakep banget tuh. yang baru ngeliat atau mungkin yang belum bisa berinteraksi, yang masih suka kesurupan atau yang sering diasingin sama Teman-teman sekitar, lingkungan, orang-orang, nggak lingkungan lah, dipercayai lingkungan. keluarga kalian. Betul, betul, Pasti betul. psikolog tuh kena psikolog kita tuh kena gitu. Gue Dijauhin. dijauhin temen, mungkin kalau udah dewasa, kalau punya pacar diputusin gara-gara kayak gitu kan. Betul. Pasti Betul, pasti ngerasain ada kayak aja. ibaratnya kalian tuh jangan berkecil hati. Hmm. Jangan berkecil hati, terus jangan anggap diri kalian tuh gue sial, ini tuh apaan sih gitu. Jangan kayak gitu. Kalian bisa cerita, mungkin kalau ada yang mau berbagi cerita ke kita nggak Boleh. apa-apa. Gue Boleh apalagi gue nih, banget. gue Boleh ngerasain banget apa yang orang baru rasain gitu. Betul, Gua- betul, karena sama kan kalau sih. gue sekarang mungkin udah oh iya, gue udah tahu nih kapasitas gue segimana, interaksi kayak gimana karena kan gue udah punya temen juga yang bisa cerita, yang bisa percaya sama gue Betul. gitu kan ya pesannya pokoknya satu, kalian tuh jangan berkecil hati, jangan ibaratnya jangan Menyendiri, jangan ya. menyendiri Jangan karena bener-bener itu bahaya banget kalau dipendam kalian sendiri. kalau kalian menyendiri tuh pasti nggak mungkin nggak ada bisikan-bisikan ayo ikut gue udahlah mati aja, itu tuh pasti gue ngerasain itu. Kalau mau berbagi cerita ke kita Siap, Boleh. kita siap kok. kita siap. Tempatnya dimanapun iya, terus ya. terutama gue ya. Jadi gitu Itu, aja dan sih. ini informasi penting banget loh. Kita akan sharing bareng-bareng. Ajak Sharing kopi bareng-bareng. bareng. Belajar ngopi bareng, ya bener, ngopi bareng. ngopi bareng. Kita Di ngopi Kopi bareng. Mistik. Oke, gitu. Jadi jangan pikir tuh kalian tuh hanya nggak punya teman, nggak punya apa ya, nggak punya tempat cerita. berbagi deh. Di sini kita membuka yang- untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Kalau kalian bisa merasakan apa yang sama ini kita semua rasakan nih, kita sharing bareng-bareng, kita ngopi bareng-bareng ya. Kayak Ya. gitu. sekiranya Oke, untuk saat ini Mungkin kalian udah kenal kita nih sekarang nih ya. Jadi kita udah cerita nih kita tuh siapa, kenapa kita bikin Tojak ini gitu kan. Gitu. Udah tahu juga mungkin. baik-baik lagi yang ambil setiap di video kita tuh ambil yang Positifnya. positifnya. Iya. tuh ambil positifnya, buang Negatifnya negatifnya. dibuang. Buang negatifnya. Kalau ada masukan atau ada apapun boleh komen di YouTube kita. Oke, Oke, guys, guys. udah tahu masing-masing kan nih. Satu-satu kita udah speak up, kita udah berbicara tentang kita masing-masing. Next, tetap tonton dan ikuti channel YouTube kita, Kopi Mistik. Kopi Mistik. Salam Kopi, Kopi Mistik. Mistik. Oke. Thank you. Bye.